Jangan mengikuti pendapat orang lain karena lu mentang-mentang terlihat gambarnya bagus, tapi apakah Anda suka dengan gambar tersebut itu ada pada diri kita sendiri. Halo, gue Catur, kembali lagi di konten ngobrol desain. Kali ini kita ngobrol tentang passion, tentang bagaimana kalian bisa sangat-sangat yakin menjadi desainer grafis. Bagaimana kita menemukan passion menjadi desainer grafis. Menemukan passion adalah langkah awal yang penting dalam mencapai keberhasilan dalam bidang apapun, termasuk desain grafis. Dalam konten ini kami akan membahas langkah-langkah bagaimana menemukan passion dan bagaimana perjalanan tersebut dapat membawa kalian menjadi seorang desainer. Mulailah dengan menjelajahi minat dan kegiatan yang membuat kalian bersemangat. Tanyakan pada diri kalian, diri Anda, diri sendiri, apa yang kalian suka dan kalian minat, dan alasannya dibalik minat tersebut. Mungkin kalian menikmati gambar atau menikmati merancang hal-hal kecil gitu, misalnya menikmati kalian mencoret-coret kertas, mendesain sebuah brosur atau apa, menggambar karakter seperti itu, atau tentang visual yang kalian sukai di sekitar kalian. Tanyakan pada diri kalian bagaimana yang Anda minat dan temukan alasannya. Setelah mengidentifikasi minat, mulailah mempelajari lebih dalam tentang desain grafis. Misalnya kita mulai dengan membaca buku tentang desain. Tapi yang sekarang paling mudah itu dengan menonton YouTube tentang bagaimana menjadi desainer dan bagaimana tutorial menjadi desainer, bagaimana teknik-teknik desain gitu. Seperti channel ini kalian bisa tonton untuk membangun kalian menjadi seorang desainer gitu. Dan kalian bisa nonton berbagai video tutorial untuk mendalami tentang desain. Dan jika kalian punya uang dan pengen lebih effort, dan karena dengan mengeluarkan uang artinya Anda siap berkorban, biasanya hasilnya lebih maksimal. Misalnya dengan ikut kursus online atau kursus yang ada di sekitar Anda. Dengan membaca buku, menonton YouTube tutorial, dan belajar kursus, pastikan Anda memahami prinsip-prinsip dasar desain. Ini akan membantu kalian memahami apakah desain grafis sesuai dengan minat kalian. Balik lagi, ini masih langkah awal untuk memastikan apakah desain ini sesuai dengan passion kita. Jangan sampai Anda terjebak oleh pengaruh teman-teman. Pastikan ini sesuai dengan apa yang kalian semangati, kalian passion gitu. Jangan mengikuti pendapat orang lain karena lu mentang-mentang terlihat gambarnya bagus, tapi apakah Anda suka dengan gambar tersebut itu ada pada diri kita sendiri, diri kalian, diri sendiri gitu. Mulailah berlatih dan bereksperimen dengan desain. Cobalah berbagai teknik, gaya, dan alat-alat desain. Buatlah proyek-proyek kecil-kecil untuk memahami bagaimana kalian menikmati dan berinteraksi dengan proses desain. Jadi setelah Anda meyakinkan diri untuk menjadi desainer, dan setelah kalian belajar di berbagai platform, dari buku apapun itu, terus kalian saatnya membuktikan apakah Anda benar-benar passion di desain dengan memulai membuat proyek-proyek kecil. Misalnya yang paling mudah untuk anak-anak SMA, SMP biasanya melakukan hanya dengan gambar karakter anime gitu, karena passionnya di karakter gambar. Atau ada beberapa teman gue memulainya itu karena suka desain, jadi memulainya hanya membuat poster kalau zaman-zaman sekolah gitu. Tapi tentu saja anak-anak sekarang daripada gue dulu, kalian itu lebih terpapar media lebih baik, jadi memulainya itu bukan sekedar karya remeh-remeh gitu. Kalau gue dulu zaman SMP itu memulai dengan desain-desain poster, terus terlibat langsung dengan desain-desain nyata gitu. Jadi aku bantu ekstrakurikuler, teater, ekstrakurikuler. Kir, apa itu kir ya? Lupa gue Lengkapnya apa anjir. Nah, jadi aku ngawali passion di desain yaitu dengan memulai mencoba desain-desain sendiri, sekedar iseng, membuktikan kalau gue passion sama desain. Terus kemudian mencoba proyek nyata sekedar kecil-kecilan untuk organisasi, untuk teman-teman kalian, untuk acara-acara teman kalian, itu bisa kalian lakukan. Dan pastikan kalian tetap semangat dan terus berlatih dan berkreasi. Kalian akan mengalami tantangan dan kemajuan. Pelajari dari setiap pengalaman, baik itu dari keberhasilan Anda
dan kegagalan. Ini akan membantu kalian mengembangkan keterampilan dan memperdalam pemahaman tentang desain grafis. Terhubung dengan desainer lainnya melalui acara, seminar, atau media sosial itu akan memberikan wawasan lebih dalam. Jadi kalian jangan terlalu tertutup dengan feedback orang lain. Jadi untuk kalian lebih mantap belajarnya itu jangan lupa kalian bisa lakukan dengan memposting karya Anda di sosial media agar teman-teman kalian bisa memberi feedback, memberi komentar pada karya kalian. Jadi kalian bisa tahu apa kekurangan dari karya kalian gitu. Selama perjalanan, mulailah membangun portofolio dengan proyek-proyek desain yang kalian telah kerjakan. Portofolio ini akan menjadikan alat berharga ketika mencari pekerjaan atau proyek desain gitu. Jika Anda merasa semakin tertarik dengan desain grafis dan Anda ingin meningkatkan kualifikasi, pertimbangkan untuk mengejar pendidikan formal dalam desain grafis, misalnya ikut kuliah atau ngampus di universitas dengan gelar D3 atau S1. Sekarang banyak banget di Indonesia jurusan desain grafis, tidak seperti gue dulu. Ini dengan kalian kuliah, kalian itu bisa dapat lebih punya fondasi, punya landasan yang lebih kuat tentang pengalaman desain kalian. Setelah merasa percaya diri dengan keterampilan yang kalian miliki, mulailah mencari kerja atau mencari proyek desain. Kalian dapat mencari pekerjaan entah ngantor paruh waktu atau proyek lepas. Kalian bahkan memulai karir sebagai desain grafis, atau kalian bisa memulai karir sebagai desainer grafis freelance. Kesimpulannya, menemukan passion dan mengikuti perjalanan menuju menjadi seorang desainer grafis adalah proses yang memerlukan eksplorasi, pendidikan, praktek, dan ketekunan. Dengan memahami minat, belajar dengan tekun, dan terus berkembang, kalian dapat mengubah passion menjadi karir yang memuaskan dan bermakna dalam kehidupan kalian. Itu saja konten kali ini. Begitu cara menemukan passion kita sebagai desainer grafis. Itu kurang lebih prosesnya sama seperti yang lainnya, hanya beda mungkin di beberapa proses lainnya gitu. Itu kurang lebih, itu gambaran umumnya kurang lebih hampir sama untuk menemukan passion secara umum. Itu saja konten kali ini yang bisa gue sampaikan. Thanks sudah menonton sampai akhir. Jika suka konten seperti ini, jangan lupa like dan share, dan jangan lupa tulis komentar jika ada pendapat lain, mungkin bisa menjadi panduan gua untuk hal yang lebih bagus. Thanks sudah menonton sampai akhir. See you di next video ya. Bye.